Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di Kota Loksmawe, Provinsi Aceh. Saya bersama istri dan juga rombongan hari ini melakukan silaturahim ke Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kota Loksmawe, Provinsi Aceh. Hari ini kita mengambil satu tema tentang pengembangan pariwisata, terutama dalam hal pemulihan ekonomi daerah pasca dari pandemi COVID-19 ini. Iya, sama bisa menyebutkan satu persatu yang kami hormati jajaran sekretariat, ada Kasbag Humas Protokol dan juga para tim ahli dan pendamping dari sekretariat yang hadir. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita walaupun di suasana pandemi tapi kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kelapangan waktu sehingga kami dari DPRD Kabupaten Setang Bedage Provinsi Sumatera Utara bisa hadir kemari insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selalu berikan salam pada kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah kita mendapat syafaat akhir. Ya, yang pertama terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah kiranya menerima saya selaku Ketua DPRD Setang Bedage. Izinkan saya berkenalan terlebih dahulu dan rombongan. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan Hasibuan, Pak Kadis. Profesi saya sebelum jadi DPR seorang dokter kesehatan. Usia saya 33 tahun. Saya dari fraksi Partai Gerindra. Kebetulan kami untuk periode 2019-2024 Gerindra dapat kursi 7 dari total 45 kursi DPRD Setang Bedage. Kami bawa ini tim ahli kita. Ini ada Pak Nur Alamsah. Beliau ini 2 periode kepala desa, 2 periode DPRD. Tapi di 2019 kemarin belum rezekinya. Tapi saya suruh 2024 maju lagi. Nah itu dia. Jadi ini ada Rifa ini Kasubag Humas dan Protokol. Inilah yang fasilitasi saya serta seluruh DPRD untuk bisa melakukan setiap kegiatan DPRD. Dan ini ada dari sekretaris pendamping di DPRD Setang Bedage. Kedatangan kami yang pertama Pak Kadis adalah silaturahim. Karena nama silaturahim itu kan harus terus dibangun. Itulah yang membawa kita menuju tiket menuju surga nantinya. Yang kedua, ada hal-hal yang mungkin jadi bahan diskusi kita, tapi sebelum kita diskusi izinkan kami memperkenalkan daerah kami dulu. Mungkin agak asing Setang Bedage itu, tapi kalau dari Serdang orang tahu. Jadi dari Serdang itu induk kami pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang. Secara administratif kami ada 17 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan ya. Nah di kita potensi alam kita atau penyumbang PDRB kita terbesar dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan juga pariwisata. Nah kedatangan kami hari ini saya khususnya ingin terus banyak belajar dengan daerah-daerah lain di luar dari Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Provinsi Aceh ini. Karena saya melihat dari gambaran referensi di FPJMK ya, di sini FPJMK ya di sini ya. PDRD untuk Kota Loksmawe sendiri penyumbang PDRD besar dari pariwisata juga ada. Nah kita juga ingin tahu kontribusi ataupun strategi dari pemerintah Kota Loksmawe sendiri khususnya yang ada di Dinas Pariwisata sendiri untuk mengembangkan pariwisata yang bisa mendapatkan PAD yang luar biasa baik. Karena di kita ini di pasca pandemi COVID pasti berimbas kepada masalah ekonomi. Jadi kami itu pariwisata yang paling banyak hampir sama dengan Kota Loksmawe dalam pantai. Dan kita juga sama. Tapi dengan adanya pandemi yang hampir melanda 2 tahun ini, inilah yang membuat kami di pemerintah kabupaten dan juga DPRD ini mengalami relokasi dan refokusing anggaran yang luar biasa besar-besaran, terutama di kami. Di tahun 2021 aja kami menggeser anggaran di DPRD saja 14 miliar untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi daerah. Makanya kita berharap di sini kami ingin tahu informasi yang sangat banyak lah saya bilang. Dan memang hari ini saya khususkan Kota Loksmawe karena saya melihat potensi pariwisata yang cukup bagus, cukup kearifan lokalnya tetap dijaga. Nah ini yang kami
inginkan sebagai bahan referensi kami yang baru mekar 18 tahun ini, ya berharap kita punya banyak hal yang bisa kita nantinya aplikasikan untuk kami kembangkan khususnya di sektor pariwisata di Kabupaten Sedang Medan. Saya kira ini sebagai pembuka di awal dalam diskusi ini. Mungkin diskusi ini nggak usah terlalu formal, santai saja Pak Kadis, ya kan. Saya ingin tahu juga strategi upaya dari dinas dan pemerintah Kota Loasmawe terkait dengan sektor pariwisata kita dalam hal pemulihan ekonomi. Hari ini sedang mulai pulih, tetapi kan harus ada upaya dari bawah, grassroots bawah ini harus bisa kuat bagaimana caranya. Nah ini kami ingin tahu triknya, karena kami DPRD ini selaku fungsi kami salah satunya adalah pengawasan, kami juga tetap berkontribusi nyata di kami dalam pemulihan ekonomi daerah. Ini saja sebagai kata pembuka, mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimana kami sampaikan itu sekilas Loasmawe ini dan berada pada Aceh dan Loasmawe adalah ibu kota Aceh. Memang Loasmawe pernah jaya-jaya dulu pada saat sudah 6 tahun masih operasi, bahkan pendapatan yang sangat besar dari Indonesia, ya. Sehingga kontrak kita ini dikenal pakai dolar. Nah, meninggal nggak salah memang menipis, bahkan perusahaan-perusahaan besar ditutup, ya, seperti PT Asia, kemudian PT Kertas, Kraft, ya, pada tutup. Sehingga perekonomian Loasmawe ini yang dulunya kebanyakan di sektor perdagangan dan industri sekarang sudah bergeser ke kelautan dan pertanian. Walaupun memang masih ada juga di sektor perdagangan, karena Loasmawe ini adalah kota singgah, ya. Bukan kota menetap, tapi kota singgah. Orang dari Banda Aceh atau dari Medan singgah turunkan di Loasmawe. Sehingga banyak proyek yang atau rencana yang sudah kita buat itu ada yang gagal, ya, ada yang gagal. Jadi yang masih bertahan kalau di Loasmawe ini adalah sektor pertanian dan itu memang masih bertahan, terutama sekali para pengusaha kuliner, kafe-kafe itu masih bertahan biasanya. Walaupun suasana tidak boleh berkumpul rame, tapi kaki tetap buka sampai kadang nggak utuh bahkan. Iya. 24 jam. Jadi banyak sekali kafe-kafe di sini yang buka 24 jam. Itu tumbuhnya seperti jamur di musim hujan, luar biasa. Ya, luar biasa. Karena memang masyarakat Loasmawe dan Aceh pada umumnya itu pencandu kopi. Pencandu kopi. Karena banyak sekali jenis kopi, ya. Ada summer, ada kopi sekarang kopi madu. Mungkin di sana di sini, ya kan? Kuliner. Di samping kafe-kafe atau kopi, kita juga di sini ada makanan khas itu kari kambing. Kari kambing juga tak kalah mungkin lidah, ya, show, ya. Mudah-mudahan lidah apa dari sedang berdagang Pak Ketua, Pak Ketua akan mencicipi juga, ya, kari kambing ini. Ada beberapa tempat memang yang enak lah, ya, enak menurut kami. Nah, tempat-tempat wisata kita ada beberapa tempat, terutama sekali ada Pantai Ujung Belang. Pantai Ujung Belang ini merupakan pantai memang yang sangat panjang, mulai dari Halu Selatan sampai ke Ujung Belang. Tapi walaupun letaknya di antara desa yang lain disebutnya Pantai Ujung Belang. Ini ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat baik lokal maupun dari daerah-daerah lain. Di sana juga cuacanya cukup enak, ya, enak, nyaman. Apalagi kita berdua dengan keluarga, enak sekali di sana. Samping itu ada waterboom, ya, waterboom. Ada juga mungkin di ini, ya, di Wadu, ya, Wadu jalan.
beberapa tempat Pak, memang yang nikmat kalau kita pergi ke sana, ya. Berarti dengan pariwisata yang Pak Kade sebutkan tadi, nah saya melihat YouTube, saya melihat tahun ini ada 10 destinasi wisata yang ada di Los Maui yang tadi Pak Kade sebut. Iya. Jadi infrastruktur yang ada di jalan itu apakah memang pemerintah kota yang membangun atau memang itu secara mandiri yang dilakukan oleh pengelola objek wisata tersebut? Ada yang dibangun pemerintah, ada juga yang masyarakat sendiri memang yang dibuat ini ya. Tapi buat Jepang memang pemerintah yang dan ada juga seperti itu. Karena untuk ini kan pantai yang sangat panjang. Sehingga masyarakat untuk kita kita juga susah. Sehingga masyarakat dia ikut ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hamzah Zulkardi MSM, Kepala Dispora Pak Kota Los Maui. Pertama mengucapkan selamat datang kepada Pak Dr. Muhammad Rizky sebagai Kepala DPRD Kabupaten Sadang Tagai yang telah berkunjung ke kantor kami, ke Dinas Dispora Par. Dalam hal ini kami sangat senang sekali atas apresiasi beliau, antesi beliau sangat komit, sangat peduli terhadap kemajuan terutama sekali kota kami. Beliau juga banyak membagi ilmu dengan kami. Dari bincang-bincang kami, beliau ini punya cita-cita yang amat mulia sekali, yaitu ingin membangun Kabupaten Sadang Tagai menjadi yang lebih maju ke depan dan ingin membangun masyarakat, ya, terutama sekali meningkatkan PAD Kabupaten Sadang Tagai. Juga di samping itu ingin mensejahterakan masyarakat Sadang Tagai. Nah, jadi kami betul-betul bangga sekali. Jadi dengan ini kami mengucapkan terima kasih beliau telah membagi ilmu dengan kami di sini. Nah, ilmu yang ada dari beliau akan kami terapkan di Kota Los Maui ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sharing bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, didampingi Ibu Sekretaris, dan juga para kabak dan kasih. Kita berdiskusi, kita sharing terkait dengan potensi daerah yang ada di Kota Los Maui dan juga di Kabupaten Sadang Bedagai. Harapan ke depan kita membangun satu sinergitas bersama dengan mempromosikan potensi daerah yang ada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi daya tarik ya untuk bisa mendorong para wisatawan baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Setelah itu kami langsung bergegas kita melihat destinasi pariwisata yang ada di Kota Los Maui, ada di pantai dan juga di Gua Jepang. Seandainya orang abang masuk, awak punya masuk situ. Kan saya nggak tahu di mana nih. Orang terbalik, nembak dari belakang. Berarti ini sebagai pusat pelarian aja pada saat kejadian itu. Ya, karena ini ada rumah seni petugas. Konseptornya sama dia, nanti terus untuk pertahanan dan Tapi ini nggak asli ya? Pelarian. Ini nggak asli. Ini nggak asli. Yang asli langsung ini nih. Iya, dulu kalau yang aslinya ini pohon semua, tutup semua. Jadi ini dengan berapa puluh tahun ini nggak nih? Nggak. Apa itu? Nggak ada. Istilahnya Gempa, tsunami, semalam lah berarti nggak ada apa-apa ya? nggak ada rehab. Tapi gini, ini masih alami. masih asli ya. Bahkan di Sumatera Barat udah dirombak sebahagian.
kita melihat dari sisi pantai sendiri ini luar biasa, punya jajanan kuliner dan potensi alam yang bisa kita ambil referensi untuk kita bawa ke Kabupaten Serdang Bedagai. Begitu juga dengan wisata sejarah yaitu Gua Jepang, punya nilai sejarah yang cukup luar biasa. Kami menyusuri, kami bertanya dengan orang-orang yang memang memahami kronologi peristiwa berdirinya Gua Jepang yang ada di sana. Dan ini menjadi bekal kami, referensi kami untuk membuat satu wisata budaya atau wisata sejarah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Alhamdulillah hari ini banyak sekali ilmu dan pengalaman dan referensi yang saya dapat, terutama kami di DPRD Serdang Bedagai, untuk bisa menjadi satu referensi bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk bersama bersinergi dalam membangun Serdang Bedagai yang maju terus, mandiri, sejahtera, dan juga religius. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya bersama Isu dan juga rombongan. Mudah-mudahan ilmu yang kita sajikan dalam video ini di channel Pejuang Aspirasi bisa menjadi bekal untuk referensi di kabupaten kota lain, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.